kan 2015 sekarang lagi sekolah magang motor, dapat tugas untuk sosialisasi tentang kegiatan pusat yang dekat ini kan integrasi. Kalau kakak dari kenalin gua Rudi dari IF 2014 HMIF. Yes. Kemudian apa lagi? Iya, jadi kalau sekarang ini kakak udah dengar kalau seandainya nama OSKM itu diganti jadi integrasi itu udah? Iya sih udah dengar, gue lihat dari media sosialnya integrasi jadi tahu gitu namanya integrasi. Oke. Terus menurut kakak sejauh ini dengan ganti nama itu apa ada pendapat tertentu? Ya itu mas OSK ya sebelumnya kan OSKM jadi integrasi. Kalau menurut gue sih orang jadi kurang kenal gitu ya, soalnya OSKM itu kan brand yang udah cukup lama, sedangkan kalau integrasi ya orang nggak tahu what is that gitu. Oh, jadi kalau misalkan yang udah misalkan kayak kakak udah 14 gitu udah familiar sama SKM pas integrasi, jadi belum pasti tahu kalau itu adalah acara ospek untuk mahasiswa baru gitu ya. Nah, baru setelah informasi berapa lama baru tahu gitu. Yes. Oke. Ya, jadi kalau integrasi sendiri ini perubahan namanya itu memang ada tujuan tertentunya, karena di kala integrasi itu juga dia visinya itu untuk perintis pergerakan berdasarkan empati. Jadi kalau yang OSKM sebelumnya kan yang ditekankan itu adalah metamorfosis insan akademis, untuk menciptakan maba itu jadi insan akademis yang dengan akademisnya itu dia dapat berkontribusi lah. Kalau sekarang tagline-nya lebih membumi sih menurut saya, karena empati kan sebenarnya itu dari kehidupan yang kecil sehari-hari itu kan udah ada, mulai dari empati ya negeri, tapi implementasi di kehidupan sehari-harinya bisa dari yang hal-hal paling kecil, dari yang empati kepada sekitar, kepada lingkungan itu. Nah itu tadi visinya. Nah terus habis itu misinya juga ospek itu kan juga berkaitan dengan kegiatan mengubah mindset mahasiswa baru ini kan. Awalnya dia jadi dari siswa SMA yang masih disuapin, masih mindsetnya masih simpel gitu, asal masuk PTN segala macam. Sekarang jadi mahasiswa yang sudah lebih kompleks dan punya tanggung jawab khusus di masyarakat kan. Dan dengan empatinya sendiri itu dia harus berkontribusi. Terus dan juga pelatihan panitianya sebagai role model untuk mahasiswa baru sendiri. Kalau kakak dulu sempat aktif di OSK juga, ikut panitian? Enggak sih, gue nggak ikut panitian OSKM, cuman behind the app aja. Oh pas lagi iya. ini ya pokoknya intinya sih gitu sih. Kalau kakak sendiri udah setahun berhimpun ini kan, kalau di ITB ini ada 7 budaya kampus. Itu integritas, kajian, peduli lingkungan, apresiasi, berkarya, berpikir dan solutif. Itu menurut kakak yang aktif di himpunan di ITB di HMIF itu melihat ada implementasi dari budaya-budaya itu nggak, misalkan di satu-satu berarti ya. Kayak pertama tadi apa? Ya integritas itu ada sih kan, tapi ya kalau integritas itu kalau menurut gue terbukti lewat akademik, dan emang kalau masih banyak orang yang tidak berintegritas. Terus kajian. Oh ya tadi maksudnya lebih banyak yang berintegritas, tapi yang tidak berintegritas itu juga tidak sedikit gitu. Terus kajian, kalau kajian sih itu yang kurang tuh gue rasa. Kalau kajian. Kemudian apa lagi ketiga? Peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu sih ya, kalau kayak misalnya yang paling sederhana sih banyak orang yang pakai botol refillable gitu ya,
supaya nggak beli air mineral kemasan jadi sampah. Itu sih yang gua rasa sebaiknya diterapin. Terus ya lingkungan di ITB juga emang bersih gitu kan. Dan kemudian apresiasi sih yang menurut gua kebanyakan sih gimana ya, banyak orang anak ITB yang berprestasi gitu tapi ya kurang terexposure gitu. Ya prestasinya bukan dari prestasi lomba aja, maksudnya dari prestasi karya yang maksudnya karya yang berguna buat masyarakat, misalnya make something like startup digital atau karya-karya penelitian yang itu yang masih kurang terexposure di kampus kita gitu. Terus berpikir kritis dan solutif, kalau gue kira sih mayoritas anak ITB kebanyakan sih udah berpikir berpikir kritis dan solutif karena memang di kampus dibentuk seperti itu gitu. Dan baru kerasa kalau misalnya kita keluar kampus itu ya baru kita kerasa kalau kita itu berpikir kritis dan solutif. Oke. Sama terakhir mau bahas sedikit tentang ini aja sih. Kalau PKM kakak udah familiar pasti ya? Oh iya, PKM tahu. Program kreativitas mahasiswa, nah itu kan sebenarnya wadah untuk mahasiswa untuk berkarya juga kan, dan ada berbagai macam ininya kategorinya. Tapi dan salah satunya tadi kakak ngebuka sedikit tentang startup gitu-gitu ya, berkaitan sama kewirausahaan juga kan. Di PKM juga ada yang banyak kewirausahaan. Tapi selama ini di kakak tahu kalau PKM itu juga dia berkontribusi besar buat akreditasi kampus. Kalau buat akreditasi gue nggak tahu. Baru tahu sih. Iya, jadi itu juga ternyata saya juga baru tahu dari Diklat Pusat tadi untuk pelatihan ini bahwa dia PKM itu menyumbang untuk akreditasi. Tapi sayangnya ITB belum pernah juara umum, jadi selalu kalahnya di PKM dengan universitas yang dari secara generalnya masih di bawah ITB. Kalau kakak punya ada pengalaman khusus di PKM atau mungkin pendapat tentang PKM? Ya kalau menurut gue sih emang di ITB yang PKM nggak pernah juara apa, tapi ya gue juga nggak setuju kalau misalnya yang tadi PKM kan ada isu juga PKM diwajibkan gitu. Ya gue nggak terlalu setuju sama PKM karena kenapa? Karya-karya yang dihasilkan di PKM itu kebanyakan karya-karya yang ya, sedikit yang jumlahnya bisa applicable. Banyak orang yang karyanya bukan berdasarkan kebutuhan yang ada gitu. Kemudian orang yang ikut PKM kebanyakan orientasinya itu ikut lomba dibandingkan kebanyakan orang-orang yang kayak ya penelitian atau bikin startup orientasinya memang menghasilkan sesuatu yang baru, menghasilkan ilmu pengetahuan atau apa yang lain. Dan kalau misalnya kita lihat dari data statistik kampus yang paling banyak menghasilkan riset juga kan riset-riset ilmiah dari ITB juga gitu, yang banyak menghasilkan pengusaha yang basisnya pengusaha karena kan dia create produk gitu kan, itu juga dari ITB juga karena orientasinya itu bukan untuk lomba. PKM itu ngarahin kampus buat mahasiswanya orientasi lomba, itu yang gue kurang setuju. Yaudah deh, saya kira cukup sekian. Lanjut. Oke, kalau dari ini saya mau coba mungkin sebenarnya kakak kan udah pernah berhimpun, udah dari ikut OSKM dan segala macam, harusnya udah tahu ya. Cuma kebetulan saya juga dapat materi ini, mungkin saya akan coba jelasin secara umum lagi. Mungkin kakak sebenarnya udah tahu. Nanti mungkin kalau kakak punya pendapat juga mengenai keluarga mahasiswa nanti bisa juga nanti kalau rata-rata. Jadi kan
kalau seandainya banyak juga beberapa orang bilang kalau sistem keluarga mahasiswa itu kan kayak sistem pemerintahannya Amerika Serikat gitu. Jadi kayak Sistem apa? sistem pemerintahnya Amerika Serikat. Kayak gitu. Iya. Oke. Karena kan kalau yang lain kan BEM-nya dia tertinggi, habis itu ada BEM jurusan lagi, BEM segala macam dari atas ke bawah gitu kan. Sedangkan kalau ini kan kekuasaan banyak di himpunan, jadi himpunan punya kekuasaan lebih dan himpunan mengirimkan anggota-anggota kongresnya, perwakilannya kayak Amerika juga di kongres istilahnya yang punya kekuasaan tertinggi yang membuat keputusan, dan sedangkan kabinet itu cuma menjalankan sebagai eksekutor gitu kan. Jadi kalau dilihat pelajarannya kan kongres itu dia punya kontrol penuh kan sama kabinet dan juga kepada MWM, sedangkan kabinet dengan MWM, dengan HMJ, dengan unit itu juga hierarkinya bukan hierarki kontrol penuh, melainkan dia koordinasi jadi sama HMJ kan. Jadi bisa dibilang hampir bisa dibilang setara karena hubungan koordinasi bukan kontrol penuh. Terus sedangkan terus habis itu juga kan ada unit dan mahasiswa bisa memberikan apresiasinya, maksud saya aspirasinya dari berbagai macam channel itu, dari HMJ dia masuk himpunan mahasiswa jurusannya masing-masing, dari unitnya juga dia bisa memberikan aspirasi dan juga melalui kabinet juga. Terus kalau kakak sendiri juga ada ikut unit juga nggak? Ikut unit ada. Unit Sulawesi Selatan, Senior Sulawesi Selatan. Oh. Sama Aceh. Oh, karena dari dua-duanya. Iya, dari dua-duanya. Oh, gitu. Senior. Menarik. Nah itu kalau dari keluarga mahasiswa sendiri apa kakak ada pandangan sendiri nggak mengenai keluarga mahasiswa itu? Keluarga mahasiswa di ITB. Berarti ini keluarga mahasiswa maksudnya kabinet? Keluarga mahasiswa secara umum dan juga mungkin juga kalau tentang kabinet juga kalau ada opini juga. Kayak ITB kan berarti semuanya. Semuanya ya, karena KMI ITB itu kan dia mewadahi seluruh mahasiswa S1 kegiatannya. Sedangkan kabinet itu kan salah satu hanya lembaga eksekutif yang menjalankan peran eksekutifnya itu, yang dia cuma salah satu bagian dari keluarga mahasiswa di sini. Apa ya? Gue bingung. Maksudnya kalau misalnya tadi keluarga mahasiswa kayak Amerika Serikat, karena kalau yang pernah gue dengar sih karena memang dulu itu nggak ada kabinet gitu kan. Iya, kalau cuma FKHJ, forum koordinasi himpunan jurusan. Iya. Makanya dibentuk kabinet supaya ada yang koordinir di belakang satu kampus gitu. Iya. Ya kalau sesuai kebutuhan sih, karena memang kebutuhan di kampus itu nggak membutuhkan yang punya pendahulu kita pasti Iya. sudah maksudnya memikirkan baik-baik itu. Kalau kita bukan butuh dengan proper. Oh ya udah deh. Saya kira tadi semua yang didiskusikan udah cukup mengcover materi yang kami dapat dari Univus. Terima kasih banyak atas kesediaan kakak untuk ikut sosialisasi ini, menambah pengetahuan mengenai kegiatan terpusat dan juga membantu kami menjalankan tugas sebagai siswa calon mentor di sekolah kakak mentor. Iya, terima kasih banyak. Oke.